Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Permadi, nomor NIM 12102193058, ingin menjelaskan sedikit tentang hakikat profesi dan ciri-ciri profesi. Sebelumnya, apa itu hakikat? Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi, ada tertentu sehingga menjadi semacam konvensi. Hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Secara etimologi, profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Kemudian Ahmad Tafsir memberikan pengertian profesionalisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Profesional menurut Perumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Istilah profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Secara teori, suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan dididik atau disiapkan untuk menekuni pekerjaan tersebut. Profesi sebagai dokter tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dilatih atau tidak memperoleh pengalaman pendidikan kedokteran. Profesi sebagai perawat tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pendidikan keperawatan. Profesi sebagai polisi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pelatihan dan pendidikan kepolisian. Demikian pula profesi sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pendidikan keguruan. Dan secara lebih khusus, profesi sebagai pendidik anak usia dini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini. Profesionalitas menunjuk pada derajat penampilan atau kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang tingkat profesionalisme tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen atau tanggung jawab sebagai anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi serta kode etik profesinya. Pengertian profesi antara lain dikemukakan oleh Lieberman bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Istilah latihan khusus yang memadai di sini sangat relatif karena Lieberman tidak menentukan kekhususan lembaga dan jangka waktu yang tegas. Dengan demikian, suatu profesi dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal atau non-formal. Begitu pula waktunya. Ciri-ciri profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan, memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Raham Nata Wijaya, dalam zaman Sutori, pekerjaan yang disebut profesi memiliki ciri-ciri A. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku, serta bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu. Yang ketiga C, ada organisasi profesi yang mewadai para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi kesejahteraannya. Yang kedua, ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etika para pelakunya dalam memperlakukan kliennya. Yang E, ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku. Yang F, ada pengakuan dari masyarakat dalam kurung profesional, penguasa, dan aman terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi. Somesi dalam zaman Satori mengemukakan ciri-ciri profesi secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, suatu jabatan yang mempunyai fungsi dan signifikasi sosial. Yang kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui
pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, yang bukan sekedar pendapat khalayak umum. Yang kelima, jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Yang keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, dalam memberikan layanan pada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Yang kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapi. Yang kesembilan, dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar. Yang kesepuluh, jabatan itu mempunyai presentasi yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. Sekian penjelasan hakikat profesi dan ciri-ciri profesi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.